menyakiti saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Bersama-sama. Tetapi barang siapa yang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya mau sapa kita dulu. Shalom. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu boleh dulu kasih senyum gitu, yang terbaik. Jangan salam ya Bapak Saudara, senyum aja, senyum begitu ya. Yang di rumah juga boleh peluk, nggak apa-apa yang di rumah Bapak Ibu, karena keluarga. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengawali satu cerita, karena tema kita hari ini tentang batu sandungan. Saya ingin mengawali dengan satu cerita. Ada seorang tamu dari mancanegara Bapak Ibu, yang diundang ke rumahnya di suatu desa dan bertanya seperti ini, mengapa kamu makan tanpa menggunakan sendok dan garpu? Bukankah itu kurang higienis? Ya Bapak Saudara ya, namanya di desa ya, kita tahu Bapak Saudara ya, suka-sukanya lah tangan-tangan dia, hidup-hidup dia kan begitu. Lalu tuan rumah ini pun menanggapinya, memang sendok dan garpu dicuci. Ya benar tidak ya, dicuci. Lalu tapi sendok dan garpu dipakai oleh banyak orang. Apa bedanya dengan tangan? Katanya begitu. Tangan dicuci juga dengan bersih. Lalu saya makan dengan tangan. Bedanya itu tangan saya, hanya saya yang memakai. Ya. Apa yang Bapak Ibu yang saya mau sampaikan dari cerita ini? Ada namanya sebuah penilaian orang yang dia merasa itu lebih benar. Sehingga apa yang terjadi? Penghakiman yang terjadi. Itu makanya dalam epistel kita di atas sengaja saya buat yang paling atas, karena itu berbicara tentang penghakiman. Seperti itulah jemaat itu pada saat itu. Menghakimi antara satu dengan yang lain, merasa benar. Sehingga apa? Tidak ada namanya saling membangun. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, Paulus ingin mengajarkan kita dalam ayat kita saat ini. Di ayat 13 dikatakan begini, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Ya, pandangan ini. Jadi Paulus ingin mengajarkan suatu prinsip yang ke depan. Apa dikatakannya? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, dia kasih suatu prinsip nih. Ya, sudah dinasihati jangan menghakimi lah, harus saling membangun. Tapi yang paling penting ini, kasih satu prinsip. Jangan buat saudaramu jatuh dan tersandung. Ini yang jadi menarik Bapak Saudara. Ini pengajaran yang diajarkan Paulus, dan bukan hanya Paulus saja yang mengajarkan, Yesus juga mengajarkan ini juga untuk kita semua. Boleh next? Bapak Ibu, ini ada sebuah gambar, kalau tidak salah gambar sumo. Belum muncul ya. Nah, ini ada gambar sumo. Saya tidak mau menjelaskan sumo ini, tetapi kalau kita melihat gambar ini adalah sebuah perbedaan, ketidakseimbangan antara satu dengan yang lain. Kalau kita bisa simpulkan, satu kecil dan satu besar. Artinya apa? Satu lemah dan satu kuat. Kan begitu. Nah, beginilah yang terjadi pada jemaat itu. Jemaat itu ada yang imannya besar, ada imannya kuat, tetapi ada yang imannya kecil, Bapak Saudara. Nah, jadi Paulus ingin mengajarkan kepada orang-orang yang kuat, pegang prinsip ini. Jangan jadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya. Ya, supaya Bapak Ibu bisa paham dulu kan.
Ya Bapak Saudara, dari tadi kita bicara batu sandungan, batu sandungan, batu sandungan. Apa itu batu sandungan? Boleh next one. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 14 berkata, janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Apa yang mau disampaikan di sini Bapak Saudara? Kita kalau udah tahu ada orang buta, jangan letakkan batu di depannya. Sudah pasti dia akan jatuh. Kalau dia sudah jatuh, dia tidak akan bisa meneruskan jalan ke depan rencananya. Artinya apa? Yang dia pikirkan, visi yang di depan itu dia dihambat oleh sebuah batu, sandungan itu. Dia terjatuh. Jadi dia tidak bisa mencapai sebuah goal dia ke depan. Ini harus kita perhatikan Bapak Saudara. Ya, maka saya simpulkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini sandungan itu. Sesuatu yang menjadi rintangan, sesuatu yang mendatangkan kesukaan. Ini batu sandungan. Maka saya simpulkan sebuah perilaku, jadi sandungan itu ada sebuah perilaku atau tingkah laku atau sikap yang membuat orang lain menjadi berdosa atau mengakibatkan gangguan rohani. Ya, harus kita pahami dulu ini. Mengalami gangguan rohani. Tapi contoh seperti ini. Misalnya ibu-ibu datang ibadah ke gereja memakai pakaian atau rok yang sangat mini, ya kan? Lalu saya berkhotbah di depan, duduk di depan pula Bapak Saudara, ya kan? Lalu saya di sini dulu tempat musa contoh begitu kan? Lalu Bapak Ibu, nah rok mini, saya berusaha begini, Bapak Ibu Saudara, tapi manusia kan begini kan? Pengen lihat juga, bukan tiang listrik kan begitu. Nah artinya apa? Bahwa ibu-ibu itu sudah menjadi batu sandungan bagi saya. Di bawahnya saya masuk dalam dosa, Saudara. Bukan hanya saya, tapi yang di depan, worship leader atau siapa yang melayani sini, dua syafaat, bisa menjadi batu sandungan. Atau bisa lagi seperti ini, berbicara saat khotbah. Bukan saya aja yang jadi batu sandungan, tetapi orang di sekitarnya jadi batu sandungan. Dia mau fokus dengar firman Tuhan, dia khotbah juga di situ, luar biasa. Itu batu sandungan juga. Atau seorang ibu-ibu memakai tali satu dalam beribadah, ya kan? Lalu dia menyembah Tuhan, ku menyembah, diangkat tangannya, yang kelihatan apa? Ya itu. Nah saat orang menyembah seperti itu, orang-orang di sekitarnya seperti apa? Ih, kok begitu ya? Jadi batu sandungan bukan? Bapak Ibu tahu tidak kenapa Mahatma Gandhi tidak masuk Kristen? Karena dia disandung oleh orang Kristen. Dia disandung oleh orang Kristen, sehingga dia suka ajaran Yesus, tapi dia tidak mendapatkan, tidak bisa mau jadi Kristen, karena disandung sama orang Kristen, tersandung dia Saudara, sehingga apa? Rencana Allah gagal untuk dia. Kamu menggagalkan rencana Allah kan? Istilah seperti itu. Nah Bapak Saudara, tadi kalau kita melihat ini ada perdebatan antara yang lemah dan yang kecil, yang kuat, masalah makanan dan minuman. Ini konteksnya, makanan dan minuman. Kalau kita melihat di ayat 21 dikatakan begini, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur. Ada daging, ada minum anggur di sini. Ya, Bapak Ibu, bagi kita orang Batak atau orang Manado, makani aja semua, mau ular, mau anjing, mau serigala dimakan aja kan? Yang mau babi dimakan semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mempunyai pengetahuan ketika makan babi dia berdosa. Nah ini perlu menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita mau makan ini. Diajarkan Paulus. Ya. Nah boleh next terusan. Nah Bapak Saudara, saya pernah pelayanan di Pulau Halang di Riau, di sebuah pulau kecil, ya itu benar-benar dramatis sekali dulu pelayanan di situ. Di sana lingkungannya Tionghoa, agamanya adalah yang mayoritasnya adalah Buddha dan Konghucu. Dan setiap saya ke rumah mereka pasti ada namanya sesajian, begitu, persembahan seperti itu. Bahkan juga di kuburan-kuburan juga ada tergeletak-geletak di sana. Karena itu yang kami temukan di sana, Tionghoa kan banyak kan, dan agamanya seperti itu. Lalu ada pertanyaan begini, dulu menanya sama saya, Pak Guru, kita kira-kira boleh nggak makan itu?
Boleh nggak Bapak Saudara? Boleh nggak makan itu? Udah dipersembahkan ke dewa. Boleh? Nah kan ada yang boleh dan tidak. Nah ini hati-hati kita kan. Jadi ini yang membuat pemahaman itu harus dipertimbangkan sebuah tingkah laku kita. Paulus bilang apa Bapak Saudara? Paulus bilang begini, kalau itu tidak menjadi batu sandungan, makanlah. Tapi kalau itu makanan itu menjadi batu sandungan, jangan makan. Artinya apa Bapak Saudara? Kalau kamu mau makan, makanlah dengan tidak dilihat orang. Amin. Caranya supaya tidak orang tersandung bagaimana? Jangan dilihat orang. Seperti itu. Itu yang diajarkan Paulus. Tapi kalau tersandung, lebih baik kamu menahan dirimu, jangan makan. Ya Paulus tidak bilang tidak boleh. Oh, boleh tidak. Tapi jangan jadi tersandung orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahamin. Nah Bapak Saudara, kemudian masalah anggur. Nah Bapak Ibu, kira-kira salah nggak atau dosa nggak kalau kita minum anggur? Yang ada alkoholnya, bukan makan anggur ya. Nah pasti beda-beda kan? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak bilang boleh. Begini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa minum anggur itu dosa, maka Yesus juga berdosa ketika dia membuat mukjizat. Air menjadi anggur dalam sebuah pesta di Kana. Berdosa juga dong Yesus. Kenapa dia harus kasih itu? Kenapa harus dibuat itu kalau memang salah? Lalu salah dong orang yang di Eropa sana atau di mana itu yang iklimnya yang sangat dingin. Ya mereka butuh kehangatan dan perlu minum itu untuk menghangatkan diri mereka. Berdosalah mereka minum itu. Benar tidak? Tapi kalau di Indonesia butuh nggak itu untuk menghangatkan? Biasanya di Indonesia pesta mabuk. Benar tidak? Nah jadi saya mau bilang begini Bapak Saudara, kalau kita minum anggur, kita diperbolehkan, ya karena itu adalah kebebasan orang Kristen. Minum anggur yang pas, yang secukupnya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang Kristen. Itu adalah kebebasan orang Kristen. Tapi kalau sampai mabuk, itu namanya dosa. Boleh diperbesar dulu slide yang itu, Son, biar Bapak Ibu bisa lihat. Itu dikatakan apa itu? Dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, ya ada pemabuk situ, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa dikatakan? Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hai pemabuk-pemabuk dimanapun engkau berada, hari ini bertobatlah. Alkitab bilang apa? Engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Minum anggur boleh, tapi jangan sampai berlebihan memabukkan. Amin. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang begitu bertobat ya, jangan lagi ke Lapo. Ya di Medan itu saya ada namanya Lapo Lubis, nah, itu katanya untuk kesehatan, tapi tiap hari dia ke situ. Kelebihan kan, tiap hari di situ. Nah, hati-hati kita ini. Alkitab bilang jelas loh, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, berarti kalau bisa, berarti saya ada ini, berarti saya boleh dong minum ini. Nggak salah kan Bapak Ibu? Salah nggak kalau saya minum ini? Supaya saya minum ya. Ini dari mana? Dari Eropa kali ini ya, dibawain. Boleh nggak saya minum? Yakin? Saya minum ya? Nggak apa-apa kan? Saya minum Bapak Ibu? Boleh kan? Oke, saya minum ya. Enak kali Bapak Ibu. Apa dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya minum? Bapak mau coba? Apa dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya minum ini? Oh tidak, begini. Ada di antara kita yang mempunyai pemahaman bahwa minum anggur tidak boleh. Ketika saya minum ini dengan status saya sebagai seorang pelayan, ini menjadi batu sandungan bagi dia. Walaupun ini boleh. Paham maksud saya, Saudara? Ini jadi batu sandungan bagi orang yang melihat, walaupun ini boleh. Tidak dilarang.
Jadi kebebasan kita jangan pula semuanya dipakai untuk bebas sekali. Jadi harus ada hal-hal yang kita perhatikan. Jadi harus kita pahamin. Nah, Bapak Saudara, pada umumnya batu sandungan adalah sesuatu yang menjegal atau merintangi orang lain dari hubungannya dengan Allah. Di dalam Matius 18 ayat 5 sampai 7 berkata begini. Yesus berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia akan menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Ya Bapak Saudara ya, celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Bapak Ibu, menurut sudut pandang Alkitab adalah lebih baik memenggal tangan sendiri daripada berdosa. Kemudian dengan seiring dengan itu adalah lebih baik menenggelamkan diri ke dalam laut daripada menyesatkan anak-anak kecil ke dalam dosa ya. Kemudian dengan itu, seiring dengan itu, di dalam Roma 14 ayat 13 Paulus menekankan bahwa Allah sendirilah yang menghakimi. Tidak boleh orang lain menghakimi, melainkan memastikan kita tidak menyesatkan orang lain ke dalam dosa yang membuat kita juga prihatin di dalam. Ini harus kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh next lagi tadi slide yang tadi. Tadi ada juga rambut. Ada rambut warna-warni Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini dosa enggak? Tidak kan? Sama juga seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu bayangkan, saya cat di sini sekarang ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lalu saya khotbah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira pikiran Bapak Ibu apa? Jadi tersandung kan? Tidak salah. Tersandung tidak? Tersandung. Dia nggak gereja lagi. Malas sekali kulihat penampilan kemarin itu. Malas mau gereja, nah kan? Tersandung dia. Masa pengkhotbah begitu? Jadi ini bukan bicara boleh atau tidak boleh. Amin Bapak Saudara. Mudah-mudahan kita bisa pahamin. Jadi sesuatu kebebasan yang menjadi batu sandungan mengingkari esensi kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kristus sudah membayar harga yang begitu mahal, yaitu dengan mati bagi mereka yang lemah iman. Bagaimana mungkin kita sebagai pihak yang kuat tidak rela untuk mengalah, Bapak Saudara? Kita sebagai pihak yang kuat tidak relakah kita untuk mengalah untuk mereka? Bukankah Kristus juga telah mati buat mereka? Jangan rusak rencana Tuhan. Mengalahlah. Saya menganggap GMI Koran Bekasi ini orangnya kuat, jemaat yang kuat. Ya, jemaat yang kuat, mudah-mudahan kita seperti. Tapi jangan pula ketika kita mengaku jemaat kuat, tiba-tiba tersandung dia yang tersandung. Dilihatnya, itu bayar sepersepuluhan itu guru itu. Jadi aku tidak mau juga bayar sepuluhan. Kan tersandung dia gara-gara tingkah laku. Padahal kebenaran tetap kebenaran, tapi gara-gara sebuah persepuluhan yang saya tidak kasih, dia tidak mau bayar persepuluhan. Tersandung dia kan. Oke, boleh next one. Mari kita lihat Bapak Saudara, ini penting juga. Apa tanggapan Yesus tentang ini? Ada sebuah kisah, ini kalau kita melihat di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-24 sampai 27, ini berbicara tentang bea. Ya. Dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Bapak Ibu, saya mau terangkan bahwa bea itu dalam perjanjian lama adalah sebuah pajak rumah ibadah. Ya, itu pajak rumah ibadah yang dipakai untuk sebuah kebutuhan-kebutuhan acara-acara besar juga. Kemudian pakaian-pakaian imam, jadi bukan seperti Pak Pendeta ini, cuma pakai seperti ini kan, jas. Udah, kalau dulu itu pakai efod, kemudian pakaian jubah-jubah yang sangat luar biasa. Nah itu butuh namanya biaya operasional. Jadi mereka harus memberikan tiap tahunnya membayar pajak bait Allah. Ya, lalu ditanya, apakah gurumu bayar pajak bait Allah? Lalu si muridnya berkata, memang membayar. Dijawab, iya membayar.
Ya, jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya. Jadi mungkin sudah ada pembicaraan tentang ini, lalu Yesus tanya. Ya, ditanya begini. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Nah, menurut Bapak Ibu, dari mana? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Ya, terjemahan kita yang rakyat itu agak sedikit kurang pas. Kalau kita melihat itu anak, dari anak atau dari orang asing. Jadi kita ganti ya. Terjemahannya adalah anak, bukan rakyat. Dari anaknya atau dari orang asing. Lalu jawab Petrus apa? Dari orang asing. Lalu Yesus bilang apa? Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah anaknya. Begini Bapak Saudara, Yesus menganggap dirinya adalah anak. Bagaimana mungkin dia sebagai anak dia harus membayar rumah pajak untuk bapaknya? Itu rumah bapaknya. Mengapa saya harus membayar, Petrus? Oke, mengapa saya harus membayar? Itu kan kepunyaan bapak saya. Saya kan sebagai anak tidak mungkin harus membayar. Saya tidak harus membayar. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi sebelumnya dilanjutkan lagi, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan, bayarlah. Paham maksud saya, Saudara? Jadi Yesus lebih memilih membayar pajak walaupun tidak wajib dia bayar. Supaya apa? Supaya orang-orang yang imannya lemah, yang tidak mengetahui bahwa Yesus adalah sebagai anak Allah, tidak menjadi tersandung, Bapak Saudara. Bagaimana dia mau menyelamatkan mereka kalau Yesus sudah menyandung mereka? Ada banyak di luar sana zaman itu tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Enggak benar itu. Nah, ini seperti itu tersandung nanti. Maka Yesus memilih untuk membayar. Kalau Bapak Ibu baca kan, bayarlah untukmu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan ini baik-baik. Mau pilih mana kan begitu ya? Jika ada dua hal yang benar di sini, ada dua hal yang benar, kita nggak boleh ini nggak salah, ini tidak salah. Tapi kita harus perhatikan, apakah ini menyandung, apakah ini tidak. Jadi itu yang ingin Paulus ajarkan. Apakah ini menyandung, apakah ini menyandung. Kalau menyandung, jangan lakukan. Kalau ini tidak, inilah pilih. Tidak ada yang salah dua-duanya. Tetapi jadi batu sandungan atau tidak. Boleh next on? Nah, ini Bapak Saudara. Di dalam Matius 16 ayat 23 berkata begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah kau iblis." Lanjutnya apa? "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa Yesus bilang Petrus iblis? Jadi begini ceritanya Bapak Saudara. Yesus menyampaikan sebuah perkataan, sebentar lagi aku akan disalib, aku akan mati, aku akan menghadap imam-imam, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Lalu Petrus tarik dia, "Yesus, ya Tuhan, kiranya hal itu tidak terjadi bagimu." Petrus bilang begitu. Lalu Yesus bilang, "Nyala kau iblis." Kenapa Yesus bilang iblis? Karena dia merusak rencana Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk mati menebus dosa manusia. Tetapi Petrus berusaha merusak rencana Allah. Sehingga apa? Dikatakan dia iblis. Kan iblis yang merusak rencana Allah, Bapak Saudara. Petrus jadi batu sandungan bagi Yesus. Bapak Ibu, mari perhatikan ini baik-baik. Apakah kita jadi batu sandungan atau tidak? Di keluarga kita bilang jangan merokok ya nak ya, tapi kita batu sandungan sama anak kita kan? Bapak Ibu, di sini sebentar lagi akan dilantik pengurus baru P3MI, PWMI, dan P2MI. Saya menganggap yang akan dilantik ini adalah orang yang sudah kuat dan dewasa. Jangan sampai kita menyandung orang lain sebagai bentuk pelayanan kita. Jangan di dalam pelayanan kita menyandung orang lain. Ini kita harus perhatikan secara baik. Boleh next one? Jadi titik tertinggi perbuatan orang Kristen bukan masalah boleh atau
tidak boleh atau tidak, tetapi jadi batu sandungan atau tidak. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi jadi batu sandungan atau tidak. Nah Bapak Ibu, kalau dengan apa yang kita makan saudara seiman kita tersakiti, atau dengan apa yang kita lakukan saudara seiman kita tersakiti hatinya, maka kita tidak lagi bertindak berdasarkan kasih. Kalau Kristus sudah mati untuk seseorang, janganlah membiarkan orang itu dirusak oleh apa yang kita makan, oleh apa yang kita perbuat. Yang penting ialah setiap orang menuruti kehendak Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 14 ayat 7, konsep pelayanan seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Konsep pelayanan seperti ini tidak membuat orang lain jatuh tersandung, tetapi justru sikap yang seperti itulah yang akan dihormati oleh Tuhan dan manusia. Harus perhatikan itu Bapak Saudara. Jadi tidak heran jika Paulus mengajarkan warga jemaat di Roma untuk mengusahakan apa yang mendatangkan kerukunan dan saling membangun. Apabila mereka adalah satu tubuh, jadi sebagai tubuh marilah kita berusaha untuk senantiasa menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam interaksi kita dengan sesama tubuh Kristus. Yang terakhir, nah biasanya kalau sudah terakhir Bapak Ibu ada mujizat kan? Yang buta melihat, yang ngantuk melompat. Wow. Nah yang terakhir Bapak Saudara, dari pengajaran Yesus begini, kalau dua tindakan sama-sama tidak salah, maka pilihlah yang tidak menyandung. Yang kedua, kalau tindakannya salah, jangan lakukan sekalipun tidak menyandung orang. Yang ketiga, kalau tindakannya benar, lakukanlah sekalipun menyandung. Pasti bingung Bapak Saudara. Katanya tidak boleh menyandung, tapi lakukanlah. Apakah Yesus pernah menyandung orang? Pernah. Apakah Yesus pernah menyandung orang? Pernah. Murid Yesus pernah bilang begini, Guru, perkataanmu itu sudah menyandung orang Farisi. Lalu jawab Yesus, biarlah mereka. Masa orang buta menuntun orang buta? Mereka nanti akan masuk ke dalam lubang itu. Apa yang Yesus ingin katakan? Aku menyandung karena aku benar, supaya mereka tidak masuk dalam lubang itu. Jadi konsep larangan jangan menjadi batu sandungan bukan sesuatu yang mutlak. Salah satu contoh, jangan membunuh. Masa kalau mutlak ini, bunuh babi kita salah dong? Ya kan, bunuh nyamuk salah dong. Lalu tentara-tentara itu orang Kristen gak boleh jadi tentara lah, bunuh-bunuhan pasti nanti di peperangan. Paham maksud saya Bapak Saudara ya? Tapi yang mutlak seperti jangan berdusta, mutlak. Nggak boleh berdusta. Apapun itu. Mau berbohong demi kebaikannya dosa. Ya, jadi batu sandungan seperti itu. Kalau batu sandungan itu, kalau tindakannya benar, lakukanlah sekalipun menyandung. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini mari kita perhatikan diri kita, apakah kita menjadi orang yang kuat atau lemah. Ya. Di lingkungan kita tidak tahu seperti apa tingkat kedewasaan iman orang. Ada yang lemah, ada yang kuat. Oleh karena itu kita harus menjaga kebebasan kita, sehingga kebebasan kita tidak semuanya harus diekspor kepada banyak orang, ke publik. Ya, supaya jadi pertimbangan kita. Jadi, apakah kita tidak pernah berpikir bahwa setiap tingkah laku kita memberikan pengaruh kepada orang lain? Sebab seorang Kristen, kita perlu menyadari bahwa setiap tingkah laku kita akan memberikan dampak yang positif atau dampak yang negatif terhadap orang lain. Setiap tindakan kita akan membawa orang lain semakin dekat atau semakin jauh dari Kristus. Jika kita hidup dengan penuh tanggung jawab, maka tindakan kita bisa membawa seseorang semakin dekat dengan Kristus. Tapi ketika kita menyesatkan orang lain, maka jangan salahkan Yesus ketika kamu dikatakan nyahlah iblis. Kamu sudah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Perkataan itu adalah perkataan yang menyandung. Itu Yesus lakukan supaya kita benar. Benar tidak? Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah seorang yang kuat iman, tidak menyandung orang lain. Terkhusus juga yang akan dilantik. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mau undang dulu kita bangkit berdiri. Kita mau ucapkan ini. Boleh bangkit berdiri semua.
supaya ada oleh-oleh buat kita ya. Ini kita bilang begini. Mari kita ucapkan, ikuti saya. Kalau dua tindakan sama-sama tidak salah, maka pilihlah tindakan yang tidak menyandung. 1, 2, 3 ya. Yang kedua, kalau tindakannya salah, jangan lakukan sekalipun tidak menyandung orang. Yang ketiga, kalau tindakannya benar, lakukanlah sekalipun menyandung. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi oleh-oleh kita. Ini kita bisa bawa pulang ke rumah kita masing-masing supaya kita bisa pegang. Oh ya, jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan. Kristus sudah mati buat dia. Jangan aku rusak rencana Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami agar kami tidak menjadi batu sandungan. Kami tahu Tuhan bahwa rencana Tuhan sudah luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami merusak rencana Tuhan. Kami percaya bahwa Kristus telah mati bagi mereka juga. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang merusak rencana Tuhan. Kami mau orang-orang di sekitar kami bisa datang kepada Tuhan. Kami mau orang-orang di sekitar kami bisa menyembah Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kira juga Engkau memberkati setiap jemaat GMI Karang Bekasi dimanapun berada pada saat ini, baik yang di rumah bahkan di tempat ini. Engkau memberkati mereka satu persatu. Kira Engkau urapi dengan kuasa Tuhan. Engkau berikan kekuatan. Apabila ada yang sakit pada saat ini Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Yang mengalami kecemasan, yang mengalami keterpurukan, kira Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Yang percaya Tuhan, Engkau mampu membimbing kami. Yang percaya Tuhan, Engkau mampu menolong kami, sehingga kami semuanya bisa menjadi orang-orang yang tidak menyandung saudara kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.